Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang ya. Hum Swastiastu Santi Santi Hum. Bertemu kembali bersama Gusar Legend Sang Satrio Piningat Sejati dalam penyusunan Kabinet Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajaran dan keharusan kita menghitung jumlah para pekerja baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yang disebut TKI atau TKW itu adalah sebuah usaha dari masyarakat dan rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kebahagiaannya untuk keluarga, untuk pribadi, dan sebagian itu adalah merupakan sebuah aset bangsa yang kadang kita banyak mentelantarkan. Menurut data yang saya ketahui bahwa jumlah pekerja kita itu 140 juta. Dari tahun 2020 naik tahun 2021-22 ini menambah naik 1,93 juta. Jadi ya, dan yang pekerja informalnya itu kurang lebih sekitar 14 juta. Itu terdiri dari yang bekerja, kalau kita bicara wilayah, dari Jawa itu 560.000 orang, Sumatera 450.000 orang, Sulawesi 195.000 yang usia 17, tapi ini belum yang usia lain. Nusro 122.000, Kalimantan 96.000, Papua 96.000, Bali 24.000, Maluku 18.000. Itu dari pekerja yang berusia 10 sampai 17 tahun. Sementara keseluruhannya belum kita lihat dari TKW yang dikirim di luar negeri itu bertotalitas jumlahnya itu dari informasi yang saya dapat adalah 234.451 orang. Ini perlu kita lindungi, di mana orang-orang tersebut sebagai TKI atau TKW Asia Pasifik dan Amerika, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Makau, Amerika Serikat, dan lain-lain. Belum yang di Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, terus Yordania, Yaman, Afrika, lain-lain. Belum yang di Eropa itu Italia, Spanyol, Belanda, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Itu kalau yang di Asia aja hampir 78.522 orang. Kalau di Timur Tengah itu 9.229 orang TKW kita, TKI. Belum ininya 11.000. Jadi total untuk di Asia itu 212.247 orang. Untuk di Timur Tengah itu 20.000 jumlahnya ya, TKI dan TKW. 20.230 orang. Itu untuk Timur Tengah. Untuk Eropa itu jumlahnya sedikit. 1.313 TKI dan 655 TKW. Jadi total 1.976. Dari sekian banyak pekerja dan rakyat Indonesia yang dikirim di luar negeri maupun di dalam negeri, suatu jembatan ketika negara NKRI membentuk sebuah departemen kementerian untuk sebagai perlindungan, untuk sebagai pelayanan bagi masyarakat dan rakyat, juga pekerja di seluruh Indonesia, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Mengingat dan membaca dari sekian banyak pekerja Indonesia baik di dalam negeri dan di luar negeri, hampir 70.000 orang. Sementara juga pengangguran banyak.
dari sekian itu hampir 140. Kalau penduduk Indonesia 273, maka kalau yang bekerja itu kurang lebih sekitar 1.040.000, itu setengah. Mungkin dengan ada solusi inilah maka perlu adanya pembentukan Departemen Ketenagakerjaan, di mana Departemen Ketenagakerjaan itu perlu adanya seorang menteri. Dari sekian verifikasi yang tak lihat dan terpantau yang mengamati para pekerja seluruh Indonesia dan seluruh dunia, terlepas mungkin pekerja-pekerja itu perlu perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan pengeterapan penambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga ada informasi sebagai sosial kontrol buat negara-negara lain yang telah mempekerjakan pekerja dari Indonesia. Oleh karena itu, untuk Menteri Pekerja, ya, Ketenagakerjaan, saya rekomendasikan dan saya tunjuk sebagai menterinya adalah Sutioso, mantan Gubernur DKI dulu. Agar apa? Dia mampu mengejawantakan perlindungan, terus pelayanan, bukan para pekerja dan buruh Indonesia ini diterlantarkan. Ini adalah tugas dari Menteri Ketenagakerjaan Negara Kerajaan Indonesia, agar terciptanya masyarakat adil, makmur, sentosa, baik di dalam negeri sebagai rakyat Indonesia dan sebagai masyarakat Indonesia, harus dilindungi oleh pejabat yang ada di Indonesia. Karena kalau saya sudah turun tangan, dengan sendirinya pasti negaranya itu habis kalau saya turun tangan. Dan itu saya buktikan berkali-kali. Karena begitu saya perintahkan air, angin, api, bumi, maka negara tersebut akan mengalami kerugian besar. Tapi sebaliknya, kalau kita sekedar cerita sedikit-sedikit buat sahabat-sahabat, pada dasarnya seluruh negara-negara di dunia ini hampir-hampir punya hutang dengan saya waktu saya di Desa Lebak, Arosbaya. Baik Inggris, Amerika, Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, pada saat itu dia minta tolong semua terhadap saya. Gusar Legend atau Satrio Bening Sejati. Bahwa ada yang minta emas, ada yang ini. Nah, kalau saya ingin meminta dan kembalikan itu kepada negara kerajaan rakyat Indonesia, wah, sudah tidak terhitung. Tapi sabar dan tenang, suatu saat itu kalau sabda saya sudah menjadi seperti apa, sabdo sudah waktunya, nanti akan saya sabda jadi lagi. Segala sesuatu yang telah kita berikan itu harus kita verifikasi sekarang. Kalau dulu saya tidak ada verifikasi, asalkan dia manusia baik dengan saya, baru saya bikinkan. Artinya gitu. Mengenai bangsa Indonesia itu sebenarnya kaya raya, gemah ripalo, jinawi toto tentram raharjo. Oke, kembali kepada Bang Yos. Saya rekomendasi untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan NKRI, tertanda Gusar Legend. Untuk direalisasikan dan diwujudkan NKRI sebagai negara kerajaan rakyat Indonesia, hari ini saya yakin semuanya belum seluruhnya sepakat. Nanti kalau sudah alam bicara bergejolak, lambat laun Anda berenung mensyukuri bahwa Indonesia ini terjajah secara ideologi, terjajah secara ekonomi, terjajah secara pekerjaan dan sebagainya. Sehingga perlu lapangan kerja di Indonesia diciptakan dengan adanya Menteri Ketenagakerjaan, di samping melindungi, mensejahterakan pekerjanya dan sebagainya. Terlepas itu semua, makanya saya merekomendasikan sahabat Bang Yos atau Letnan Jenderal Purnaryawan Sutioso, mantan gubernur, untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan Negara Kerajaan Rakyat Indonesia, tertanda Gusar Legend atau Satrio Bening Sejati, Maharaja Negara Kerajaan Rakyat Indonesia.
Semua yang saya katakan ini ada filosofi dan pernah saya praktekkan dan pernah saya kaji artinya. Ya, di samping pengalaman saya ketika walaupun setahun 2 tahun itu cukup dunia menggembarkan dunia. Demikian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan yang satu ini. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya.